Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tahu kamu selalu punya ide. Semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Kamu sudah menjadi sage jiwa. Kamu harus tetap di pavilion Dewa Laut dan beristirahat. Kamu hampir selesai menangani masalah dengan pagoda roh. Dan aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu jika tidak ada keadaan khusus. Penatua Swan, bisakah aku berbicara kepada Anda secara pribadi? Maaf, para penatua. Wo Yuhao membungkuk hormat pada para penatua lainnya sekali lagi. Para penatua tersenyum ramah sebelum mereka mengangguk padanya dan meninggalkan keduanya. Ekspresi penatua Swan sedikit berubah ketika dia duduk di meja panjang yang digunakan pavilion Dewa Laut untuk rapat dan konferensi. Dia menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya dan memberi isyarat agar Yu Hao juga duduk. Penatua Swan, Yu Hao memanggil dengan lembut setelah dia duduk. Penatua Swan tersenyum tipis dan berkata, jika kamu bermaksud meminta maaf kepadaku, tidak peduli untuk itu. Gelombang binatang roh tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Kamu anak yang cerdas, jadi berhentilah membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Kematian binatang keberuntungan hanyalah alasan, dan bahkan jika alasan ini tidak ada, hutan Stardew mungkin akan membuat langkah dalam beberapa tahun. Karena itu, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, eksperimenmu dengan roh telah memberikan kesempatan bagi Akademi dan Kota Shrek untuk pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku percaya bahwa tidak akan lama bagi Kota Shrek untuk menjadi salah satu kota paling terkenal di benua. Kontribusimu sangat besar. Kita akan jauh lebih berpengaruh di dunia, dan kita akan dapat melakukan lebih banyak lagi. Kali ini, prioritas utama kita adalah untuk memperluas Akademi dan Sekte Tang. Selain menambah jumlah pasukan pertahanan kota, kita akan menyuntikkan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya, dan uang ke dalam pengembangan proyek-proyek ini. Ini akan menjadi kekuatan positif yang besar untuk pengembangan masa depan Sekte Tang. Terima kasih. Wo Yuhao menunduk dan melanjutkan. Tapi tidak peduli apa, jika bukan karena apa yang terjadi antara Ki Er dan aku, gelombang binatang roh tidak akan datang secepat ini. Jika itu datang setelah beberapa tahun lagi, dan setelah alat jiwa kita berkembang lebih jauh, kita tidak akan menderita kerugian besar seperti ini. Aku bertanggung jawab untuk ini. Selanjutnya, Anda harusnya tahu bahwa aku memanggil pasukan mayat hidup untuk menyerang gelombang binatang, untuk menyelamatkan dan memperkuat kota Shrek. Ketika Wo Yuhao mengucapkan kata-kata ini, lapisan undulasi spiritual lembut terpancar dari tubuh Wo Yuhao dan membungkus mereka berdua, menghalangi suara apapun untuk keluar dari sana. Ekspresi penatua Swan sedikit berubah. Dia tidak berharap Yu Hao akan mengambil inisiatif dalam membahas masalah ini. Yu Hao, aku hanya berharap kamu mengerti satu hal. Bagaimanapun juga Akademi memiliki kepercayaan tanpa syarat padamu. Jangan pegang beban apapun di hatimu. Keadaan itu istimewa dan kamu hanya melakukan itu untuk menyelamatkan Akademi. Dan kamu melakukan itu untuk menargetkan monster roh. Wo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, tapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa aku memiliki kemampuan mas roh jahat. Namun Penatua Swan, aku dapat menjanjikan dan menjamin kepada Anda bahwa kemampuan yang kumiliki ini berbeda dari yang dimiliki oleh mas roh jahat. Aku tidak akan pernah terpengaruh oleh kemampuan ini. Penatua Swan menatap dalam pada Wo Yuhao. Dia penuh kekaguman di dalam hatinya. Anak ini sangat berbeda sekarang. Wo Yuhao melanjutkan, kemampuanku ini tidak termasuk dalam batas dunia kita, karenanya itu tidak dianggap sebagai kemampuan dari mas roh jahat. Sebaliknya, kemampuan ini datang dari pesawat lain. Kemampuan ini bersama dengan kontrak yang setara diturunkan kepadaku oleh guruku yang fragmen ilahinya secara tidak sengaja menyatu denganku. Yu Hao tidak lagi menyembunyikan apapun pada Penatua Swan. Dia
merincikan semua yang ada hubungannya dengan ahli nujum bencana Yilai Kese. Penjelasannya jauh berbeda dari apa yang dia katakan pada para monstro. Dia merinci segalanya dan ketika dia pertama kali menyatu dengan Penatua Yi sampai akhir setelah Penatua Yilai Kese memberinya banyak hal. Penjelasan Huo Yuhao sangat menyeluruh. Penatua Xuan mendengarkan narasinya dengan sangat cermat dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya dari waktu ke waktu. Karena penggabunganku dengan roh permaisuri salju, guruku menggunakan kekuatannya yang terakhir dan meninggalkan dunia ini selamanya. Dia meninggalkan demi plan spektral dan penujumannya, tapi aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali aku tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, penujuman guruku memanfaatkan elemen cahaya. Karenanya, itu tidak mengandung kekuatan jahat dalam isinya. Penatua Xuan berkata, karena itu masalahnya, maka kamu tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Aku akan menyimpan rahasiamu dan aku tidak akan meninggalkan catatan tentang ini di pavilion Dewa Laut. Seperti yang kamu katakan, yang harus kamu lakukan adalah menghindari menggunakan kekuatan ini di masa depan sebanyak mungkin. Huo Yuhao menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum ketika dia berkata, aku merasa jauh lebih baik setelah menceritakan semua rahasia yang tersembunyi di hatiku. Penatua Xuan menepuk pundaknya dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ya, yang benar adalah keraguan telah muncul di hatiku sebelumnya. Tetapi keraguanku menghilang sejak aku kembali ke pavilion Dewa Laut. Apakah kamu tahu kenapa? Mengapa, Penatua Xuan? Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Xuan menjawab, karena kamu telah dipilih oleh penatuamu. Mata Huo Yuhao memerah ketika Penatua Xuan menyebutkan penatuamu. Dia mengerutkan bibirnya dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air mata jatuh dari matanya. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, kamu adalah anak yang baik dan kamu telah melakukan cukup banyak untuk Shrek. Apakah kamu tahu bahwa Sauze datang kepadaku setengah bulan yang lalu dan mengatakan kepadaku bahwa ia ingin melepaskan kesempatannya untuk mengambil alih sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan ia ingin membiarkanmu mengambil alih secara langsung dan bukan di generasi berikutnya. Hah? Apa? Huo Yuhao heran dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak bagus. Aku masih sangat muda. Bagaimana aku bisa menjadi Master Pavilion Dewa Laut? Penatua Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Saran Sauze sangat masuk akal. Aku bekerja sama dengan penatuamu dan menyegel di Tian. Dan meskipun dia akhirnya berhasil menerobos, aku telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Feng Hao Doulo. Setelah pengalaman itu, aku akan memasuki kultivasi tertutup setelah urusan duniawi ini diselesaikan. Mata Huo Yuhao berbinar. Penatua Xuan, Anda memiliki kesempatan untuk mencoba dan menerobos ke tingkat itu. Penatua Xuan terkekeh dan berkata, ya, aku tidak bisa membiarkan upaya penatuamu sia-sia. Itu luar biasa. Huo Yuhao berseru dengan bersemangat. Huo Yuhao secara alami mengacu pada tingkat limit Doulo. Penatua Xuan adalah Doulo Transcendent peringkat 98. Satu langkah lagi dari mencapai batas kemanusiaan. Meskipun limit Doulo memiliki perbedaan kekuatan, Akademi Shrek akan sekali lagi memiliki individu yang kuat yang berada di puncak benua. Ini adalah berita bagus untuk Akademi dan untuk kota Shrek. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, jika aku berhasil dan menurut keadaan limit Doulo, aku memperkirakan bahwa aku dapat hidup selama 100 tahun atau lebih. Aku tidak akan tetap sebagai Master Pavilion Dewa Laut selama sisa hidupku. Tetapi aku seharusnya tidak memiliki masalah tetap dalam posisi ini selama beberapa dekade. Ketika itu terjadi, kamu akan dewasa. Dengan prospekmu saat ini, kamu pasti bisa menjadi Feng Hao Doulo dalam waktu 10 tahun. Dan kamu seharusnya tidak punya masalah untuk menjadi Doulo Transcendent. Dalam 20 tahun nanti, aku akan membantumu bertahan sebentar. Adapun Sauze, dia memiliki beberapa wahyu dan pemahaman karena perkembangan roh. Dia memberi kendali Departemen Jiwa Bela Diri Khmer dan memasuki kultivasi tertutup. Dia menyerahkan posisinya sebagai penerus Pavilion Dewa Laut dan itu setara dengan melepaskan beban terbesar di hatinya. Ini adalah berita bagus baginya. Sauze sangat berbakat dan aku berharap
dia bisa mencapai sesuatu setelah kultivasi tertutupnya. Tetapi, Penatua Swan, bagaimana aku bisa menjadi Master Pavilion Dewa Laut? Iwa berkata dengan khawatir. Penatua Swan melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu mengkhawatirkan hal ini sekarang? Aku tidak memintamu untuk mengambil tanggung jawab ini segera. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan dirimu. Dan kita dapat berbicara tentang siapa yang akan menggantikanku sebagai Master Pavilion Dewa Laut di masa depan. Apakah kamu mencariku untuk membuka hatimu kepadaku dan menceritakan semua ini? Woyo berkata, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Seutas kesedihan muncul di matanya ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir dari kalimatnya. Selamat tinggal? Kamu akan pergi? Penatua Swan terkejut. Ya, Yu Hao telah menjadi sakit jiwa dan kekuatan spiritualnya telah meningkat secara tajam. Jadi dia memang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, namun dia terlalu penting untuk masa depan Akademi Shrek. Penatua Swan tidak ingin membiarkan Huo Yu Hao keluar dari pandangannya jika dia bisa menolongnya. Huo Yu Hao mengangguk dan melanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu aku lakukan. Aku mungkin akan pergi untuk waktu yang relatif lama. Jadi aku datang ke sini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Penatua Swan menurunkan suaranya dan berkata, jika ini karena kamu telah memanggil pasukan mayat hidup, maka itu sangat tidak perlu. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa masalah ini berakhir di sini dan tidak ada yang akan membicarakan hal ini secara terbuka. Kita semua akan menjaga rahasiamu. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak melakukan ini karena itu. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Selain itu, aku ingin mengunjungi Dong Er dan melihat apakah dia sudah bangun. Emosi Huo Yu Hao berubah sedikit ketika dia menyebutkan Dong Er. Setelah Wang Dong Er mengorbankan dirinya untuknya saat itu, hal pertama yang ingin dia lakukan secepat mungkin adalah mengunjungi Dong Er. Dong Er telah mengalami koma begitu lama dan dia tidak tahu keadaannya saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada Dong Er baginya. Penatua Swan hanya bisa mengangguk ketika Huo Yu Hao berbicara tentang Dong Er. Ya, aku tidak bisa melarangnya mengunjungi Dong Er. Senyum muncul di wajahnya. Aku benar-benar menjadi tua dan aku tidak tahan untuk membiarkanmu pergi. Selain itu, beberapa hal pasti akan terjadi setiap kali kamu pergi. Dan aku benar-benar takut mendengar kabar buruk lagi yang mengkhawatirkanmu. Huo Yu Hao menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, jangan khawatir Penatua. Itu tidak akan terjadi saat ini. Aku akan sangat berhati-hati tentang segalanya. Setelah aku mengunjungi Dong Er, aku akan membawanya kembali jika dia bangun. Tetapi jika dia masih tidur, aku ingin... Huo Yu Hao berbisik beberapa kata dan Penatua Swan tertegun sejenak. Senyumnya melebar sedikit. Jika kamu mencoba untuk menjadi bodoh, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa kamu tidak menjadi orang yang benar-benar bodoh. Jujur saja, Akademi tidak memiliki hal lain untuk mengajarimu lagi. Karena kamu ingin pergi saja. Aku hanya punya satu permintaan. Kirimkan berita keselamatanmu setiap 3 bulan sekali. Apapun metode yang kamu gunakan. Huo Yu Hao terkekeh. Pastinya aku tidak sabar ketika aku berurusan dengan banyak hal di masa depan. Aku akan lebih mantap dan tidak akan membuat Anda khawatir. Penatua Swan berkata, ingat, tidak masalah apapun yang kamu hadapi, Akademi Shrek akan selalu mendukungmu. Kamu harus selalu tetap jujur pada dirimu sendiri. Baik, Penatua Swan. Penatua Swan bersandar ke kursinya ketika dia mengambil labu anggur besar. Saat dia membukanya, aroma anggur yang kuat memenuhi udara. Huo Yu Hao tertegun. Sejak Penatua Swan menjadi Master Pavilion Dewa Laut, Yu Hao belum melihatnya minum seperti ini. Dia mengingat hari-hari ketika Penatua Swan akan memegang labu anggur di satu tangan dan paha ayam di tangan lain. Dia telah berada di bawah tekanan besar selama beberapa tahun terakhir di Pavilion Dewa Laut. Setelah menenggak beberapa tegukan anggur, Penatua Swan tampak lebih bersemangat. Rasanya luar biasa. Aku tidak melakukan ini dalam waktu yang lama. Selama beberapa tahun ini, situasi di benua ini sangat tidak pasti. Kekaisaran Ryu telah tumbuh menjadi sangat kuat, dan Sutianran bahkan berani mengabaikan semua pertimbangan. Melangkah lebih jauh dengan meletakkan tangannya pada pesaing turnamen Master Roh. Ini menunjukkan betapa dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat Kekaisaran Ryu,
Aku pikir itu hanya sedikit lebih kuat daripada kekaisaran Starlo. Meski begitu, kekaisaran Ryu seharusnya tidak terlalu kuat. Jika 3 kekaisaran di benua Dolo bekerja sama bersama dengan kehadiran murka surga untuk membela kita, apa yang bisa mereka lakukan? Namun, aku baru sadar kalau aku salah setelah perang ini. Kehadiran alat jiwa memang merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana perang dilancarkan. Saat gelombang binatang berkobar dan pasukan monster roh menyerang menuju kota Strik, kita berhasil bertahan selama 2 hari dengan hanya 10.000 orang, 3.000 mas roh, dan alat-alat jiwa. Kita bahkan tidak sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa. Dalam perang skala besar seperti itu, kemampuan individu seseorang tidak mungkin mempengaruhi hasil kecuali sekuat Tian. Namun, bagaimana kita bisa bertahan? Kita selamat karena alat jiwa. Aku awalnya memandang rendah alat jiwa karena aku merasakan bahwa kekuatan alat jiwa, bahkan jika itu adalah kelas 9, mungkin tidak sekuat serangan habis-habisan dari Feng Hao Doulo. Namun, aku menemukan bahwa aku telah salah. Yuha mengerti apa yang Penatua Swan maksudkan. Melalui nadanya, dia tertegun ketika dia bertanya, "Penatua Swan, apakah Anda mengadopsi sikap pesimis terhadap perang antara 3 kekaisaran dan kekaisaran Ryu?" Penatua Swan tertawa sedikit. "Aku tidak pesimis, sulit untuk menilai. Namun itu akan tergantung pada generasi muda dari 3 kekaisaran untuk mengalahkan kekaisaran Ryu. Lanjutkan, pengalamanmu di dunia luar akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhanmu. Jangan khawatir tentang Sekte Tang, Akademi akan melakukan yang terbaik untuk mendukung sekte. Pertumbuhan Sekte Tang mungkin sebenarnya adalah apa yang kita butuhkan untuk melawan kekaisaran Ryu di masa depan." "Itu hebat, Penatua Swan. Aku akan pergi. Aku harap Anda dapat mencapai kesuksesan." Wo Yuha berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Penatua Swan. Dia meninggalkan pavilion Dewa Laut setelah Penatua Swan memberikan sinyal. Dia tidak buru-buru pergi. Dia berbalik sebelum berlutut ke arah pohon emas lagi. Setelah bersujud 3 kali, dia pergi. Menjadi seorang guru dalam sehari, menjadi seorang ayah seumur hidup. Tidak peduli apapun dan tidak peduli waktu. Rasa hormatnya kepada penatuamu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sekolah sedang berlangsung sekarang dan akademi jauh lebih tenang. Wo Yuhao dengan cepat meninggalkan akademi dan bergegas ke Sekte Tang. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah bertemu dengan Wang Dong'er. Jika Sekte Hao Tian mengizinkannya, dia akan tetap di sana untuk merawat Wang Dong'er. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan banyak hal terlebih dahulu. Ketika Wo Yuhao kembali ke Sekte Tang, sekte sangatlah ramai. Ada banyak murid di sekte sekarang. Wo Yuhao merasa banyak dari mereka sangat akrab. Mereka mungkin dari akademi. Selain itu, tidak hanya ada siswa dari Departemen Alat Jiwa, ada juga siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri. Tentu saja, ada beberapa wajah yang tidak dikenalinya juga. Dinding luar sekte sudah dirobohkan. Sepertinya wilayah mereka telah diperluas sekali lagi. Wo Yuhao sekarang sangat terkenal di kota Strik. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menggunakan imitasinya, menyembunyikan dirinya di udara, dan memasuki aula bagian dalam Sekte Tang. Baiklah, mari kita ikuti rencana awal untuk sisi ini. Oh ya, lanjutkan menurut cetak biru juga. Gunakan bahan terbaik dan jangan potong sudut, kalau tidak, Guru Swan akan menghukum kalian semua. Baiklah, itu saja. Lanjutkan. Saat dia masuk, Wo Yuhao mendengar suara He Chaito. He Chaito mempertahankan penampilan aslinya dan tampaknya sangat sibuk. Ada beberapa orang yang mengenakan perlengkapan konstruksi di sampingnya. Saat dia tersenyum, Wo Yuhao berhenti menggunakan imitasinya. Chaito tanpa sadar berbalik ke arahnya. Dia berteriak kegirangan, "Junior kecil, kau akhirnya kembali." Saat He Chaito berbicara, dia menyerbu ke depan dan memeluk Wo Yuhao. Semua orang dari Sekte Tang cemas setelah Wo Yuhao dibawa pergi oleh Tian. Namun bahkan Penatua Swan tidak berdaya mengingat kultivasi dari Tian. Sekte Tang hanya bisa memilih untuk menunggu. Untungnya mereka tahu bahwa Wo Yuhao tidak dalam bahaya karena kehadiran roh. Saat ini He Chaito sangat senang karena Wo Yuhao telah kembali. "Junior kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.